Halo teman-teman, cerita hari ini adalah cerita yang sangat menarik. Saya menunjukkan kepada suami saya dan menghabiskan sepanjang malam bersama orang lain. Nama saya Sema. Saya telah menikah selama 5 tahun. Selama beberapa hari pertama atau lebih dalam pernikahanku, selama setahun, suamiku berbicara kepadaku dengan penuh kasih sayang, mengajakku jalan-jalan, mengajakku ke bioskop, pekan raya, dan pameran. Dia akan berbicara dengan manis dan penuh kasih sayang, dan bahkan berdebat dengan ibunya. Jika saya menyela dia dalam hal-hal kecil, dia akan memberitahu ibunya, "Mengapa kamu mengganggu ketenangan rumah dalam hal-hal kecil? Apa jadinya jika semua ini terjadi pada putri Anda di rumah mertuanya? Padamu." Dia adalah menantu perempuan di rumah ini, bukan pembantunya. Dia tidak mengatakan apa-apa tapi aku mengajaknya jalan-jalan. Kamu adalah wanita terpelajar, kamu tidak bisa berubah seiring dengan perubahan aman, jadi jangan membuat keresahan di rumah dengan mengganggu hal-hal kecil. Sansa akan merasa bahwa putranya adalah budak Oro, dia tidak akan berbicara dengannya selama beberapa hari dalam kemarahan, bahkan jika dia berbicara dengannya. Seolah-olah Anda perlahan-lahan melepaskan kemarahan Anda melalui berbagai hal. Apa yang harus saya lakukan? Anda berkeliaran tetapi semua orang juga ada di rumah tetangga. Yang terjadi adalah kapanpun aku menginginkannya, aku pergi dengan wajah terangkat. Jangan meminta apapun dari siapapun atau pergi tanpa memberitahu mereka, lagi pula di rumah juga ada orang yang lebih tua. Jaga juga rasa hormat mereka. Baru setahun kemudian, perilaku sang suami mulai berubah. Mungkin pengantin wanita sudah turun sekarang. Awalnya, dia jarang menyela, tetapi kemudian dia mulai menyela setiap pembicaraan. Dia benar-benar tidak suka apapun yang saya katakan. Dia selalu memihak ibunya dalam segala hal, entah itu salah atau benar. Saya terus mendengar bahwa seorang anak juga lahir di pantai ini. Kehidupan keluarga saya berjalan dengan baik, tetapi setelah suami yang saya cintai, saya mulai merasa tertekan karena omelan dan kritiknya yang terus-menerus. Dari sisi saya mengurus suami, anak, rumah sepenuhnya, namun kebiasaan dia memarahi dan menyela dalam setiap masalah tidak pernah hilang. Aku bahkan pernah memberitahu Arade dengan marah. "Ada apa? Kenapa kamu terus menghinaku seperti ini?" Dia juga merasa kesal dan menjawab, "Saya laki-laki, saya kepala rumah. Jika saya tidak menghentikan Anda melakukan hal-hal yang salah lalu bagaimana saya bisa memanjakan Anda? Anda adalah ibu dari seorang anak, Anda harus memahami tanggung jawab rumah. Jika Anda memarahi karena kesalahan Anda, bukankah Anda harus memperbaiki kesalahan Anda? Apa yang membuat saya merasa bersalah? Kesalahan apa yang telah saya lakukan? Apakah saya sudah puas? Saya harus mengajak semua orang dan Anda juga harusnya sudah puas sekarang. Usia cinta dan kasih sayang telah berlalu, sekarang konsentrasilah pada tugasmu, lagi pula kekurangan apa yang aku simpan dalam menunaikan tugasku, kamu lagi-lagi mulai berdebat, aku tidak suka hal ini tentang kamu. Hal apa yang kamu sukai tentang aku hari ini? Jadilah seorang wanita, belajarlah untuk hidup seperti seorang wanita. Jaga pekerjaan rumah tangga. Amma sedang tidak enak badan, jagalah dia hari ini. Saya bersedia. Seandainya aku melakukannya, Amma tidak akan mengeluh. Amma punya kebiasaan menggodaku dengan memberikan 1 lawan 1. Hati-hati, siapapun yang mengatakan sesuatu tentang ibu saya, dia memarahi saya dengan sangat kasar sehingga saya datang ke kamar saya dengan marah dan mulai menangis. Di kamar tidur mereka berbicara dengan penuh kasih sayang, meskipun sekarang mereka tidur di sini sampai saya tiba di kamar tidur. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, waktu sudah menunjukkan pukul 1:00 malam. Sekarang hubungan pantai kami memakan banyak waktu.
Hal ini terjadi seiring bertambahnya usia karena kesibukan atau tanggung jawab. Tidak ada keluhan tentang hal ini, tetapi jika seorang pria melakukan dua hal dengan cinta maka apa yang salah? Tapi entah kenapa akhir-akhir ini amarah mereka naik ketika melihatku, apalagi di depan orang lain, mereka akan berbicara baik-baik kepada orang lain, kepada ibu mereka, kepada anak-anak mereka, kepada orang-orang di lingkungan sekitar, kepada sanak saudara yang datang rumah, kepada teman-teman, mereka akan berbicara kepada mereka dengan penuh kasih sayang sehingga seolah-olah mereka tidak akan marah sama sekali. Kayaknya sirupnya lengket di lidah, tapi kalau pagi-pagi dipetik malah teriak-teriak. Anda tidak bisa bangun pagi, jadi ini adalah saatnya untuk bangun sekarang. Teh belum siap. Gula dalam teh kadang lebih sedikit, kadang lebih banyak. Tidak ada garam dalam makanan. Kenapa membuat sayuran ini? Kamu hanya melakukan pekerjaan yang tidak aku suka, kebersihan rumah juga tidak, dan kamu tidak memberikan perhatian yang baik kepada anak. Amma sudah menjadi tamu sudah berapa hari sekarang, setidaknya jagalah dia dengan baik. Kamu tidak tahu cara berpakaian, kamu tidak tahu cara berbicara dengan tamu, kamu tidak melakukan ini, kamu tidak melakukan itu, kamu seperti ini, kamu seperti itu, kamu tidak tahu apa-apa, jadi sekarang saya harus berdebat. Berhenti memperhatikan kata-katanya. Terus katakan apa yang ingin kamu katakan, tugasku adalah mendengarkan. Aku terus mendengarkan, tapi sampai kapan aku bisa mengatakannya secara pribadi, haruskah aku mengambil risiko? Menyela dan memarahi 4 orang di pantai adalah tindakan kotorku. Sebagai seorang wanita, saya adalah seorang istri dan bukan pembantu. Suatu hari 3 atau 4 temannya datang untuk makan malam. Memasak makanan sesuai instruksinya. Saya melayaninya dengan baik tetapi dia mulai berteriak di depan teman-temannya. Gerakkan saja tangan dan kaki Anda dengan cepat atau jangan bekerja seperti gerobak lembu karena itu adalah jet yoga. Lalu dia berteriak dan berkata, "Di mana dadihnya?" "Aku bawa saja," kataku sambil menahan air mataku. Salah satu temannya berkata, "Dominasi apa yang sudah kamu pertahankan kawan? Jika aku menceritakan hal ini kepada istriku, akan ada masalah di rumah." Teman yang lain menambah keberaniannya dan berkata, "Kamu memang pria sejati, jangan terlalu menekan wanita." Saya mendengarkan semuanya dari dalam dapur, aku ingin membuang semua barang-barang itu dan memarahi dia serta teman-temannya, namun dia tetap diam. Namun, aku sudah memutuskan dalam pikiranku bahwa aku akan membalas dendam atas penghinaan ini. Tapi bukan dengan merusak suasana rumah dengan berteriak dan berdebat. Aku akan menunjukkan kepada mereka bagaimana seorang wanita bisa mempermalukan dengan cara yang berbeda. Bagaimana dia bisa mengalahkanmu, bagaimana dia bisa mematahkan egomu sebagai seorang laki-laki. Saat kita sedang makan malam, kita tidak pergi ke pantai teman untuk menyimpannya, lalu anakku datang ke sana bermain. Bawa dia keluar kamar, kamu tidak bisa menjaga anak itu, mereka berteriak keras sekali. Saya dengan paksa menyeret anak saya keluar kamar. Saya mendengar suara salah satu temannya mengatakan bahwa makanannya enak sekali. Jawabnya sambil mengerutkan kening, pria biasa memasak makanan tersebut. Sebenarnya, saya berencana untuk menikah dengannya, dan saya bahkan sudah bertunangan dengannya. Saya bahkan pergi ke rumah pria beberapa kali untuk menemuinya. Saya belum pernah mencicipi makanan lezat seperti ini sampai saat ini. Aku juga sadar kalau pertunangan mereka dibatalkan, tapi pujian pria atas makanannya dan dia menggambarkan makananku lebih rendah daripada makanan pria membuatku tidak nyaman. Mereka laki-laki dan saya perempuan. Mereka bangga menjadi laki-laki, jadi mengapa saya tidak bangga menjadi perempuan? Sekarang penting untuk memberi tahu mereka apa itu perempuan. Waktunya telah tiba untuk membuktikan kebenaran perkataan seorang pandai besi dan 100 pandai emas.
Pernyataannya adalah bahwa untuk tetap menjadi laki-laki, perlu terus menyakiti perempuan, baru kemudian rumah tetap menjadi rumah. Hanya dengan begitu semuanya tetap baik-baik saja. Ammaji juga pernah memberitahunya hal ini sekali. Nak, laki-laki harus hidup seperti laki-laki dan perempuan. Itu tidak harus selalu diingat. Kita perlu menegurnya dengan tegas. Dia menerima kata-kata Ammaji dengan cara sedemikian rupa sehingga seluruh keberadaanku mulai hancur. Anak saya sering tidur dengan neneknya. Bahkan sampai hari ini, dia tidur dengan cara yang sama. Dia juga sedang berbaring di tempat tidur sambil membaca buku. Hari ini saya sampai di kamar sedikit lebih awal. Saya biasa tidur memakai syal dan mengganti pakaian di kamar mandi. Tapi hari ini aku masuk ke kamar dan melepas sare. Aku memandang mereka dengan mata sipit. Segera setelah saya mengganti sare saya, perhatiannya beralih ke tubuh saya. Awalnya, sesuai kebiasaannya, dia menyela saya dan berkata, "Apakah ini tempat untuk berganti pakaian?" Aku juga bilang, "Siapa lagi yang ada di sana selain di sini?" Sebelum aku bisa mengatakan apapun kepadamu, aku sudah melepas sisa pakaianku. Sekarang saya mengenakan pakaian pendek. Saya mengambil sebuah desa untuk dipakai, tetapi kesabarannya sudah habis, dia berkata dengan penuh kasih menarikku ke arahnya. Sudah lama sekali aku tidak mencintaimu, aku tidak tega melihatmu seperti ini hari ini. Setelah ini kami berdua menjadi satu di dalam ruangan. Segera setelah kami berpisah, saya memalingkan wajah saya ke satu sisi dan berbaring. Aku bilang, "Tunjukkan ke Sawaid Hakim, iklannya banyak sekali, minum pil, lakukan, kamu tekan," katanya dengan suara kaget seperti anjing peliharaan, "kenapa kamu tidak senang? Apakah ada sesuatu yang hilang?" Melihat kondisi mereka, dengan susah payah saya menahan tawa dan berkata, Tidak seperti itu kadang terjadi." Melihat wajah mereka yang sedih, kalah dan kalah, aku merasa menang. Dengan satu pukulan, baik kejantanan batin maupun kejantanan luarnya terbaring mati. Seolah-olah kamu adalah orang terlemah di dunia. Setelah itu, bukan hanya ejekan dan omelan mereka yang berhenti, tetapi juga setiap kali mereka menatapku, tampaknya ada perasaan takut dan malu di tapan mereka. Jadi teman-teman, jika Anda menyukai cerita ini, ceritakan kepada kami dengan berkomentar. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Terima kasih banyak.